سبيل الدموع سبيل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Siang hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberi taufik pertolongan kepada kita menjaga iman Islam kepada kita sampai saat ini. Mari kita syukuri semua anugerah yang Allah berikan, terutama iman Islam, anugerah taat pada Allah. Kita berharap semoga Allah selalu jaga kita di dalam iman Islam, dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di siang hari ini kita kembali duduk sejenak di masjid yang kita cintai ini. Niatkan i'tikaf selama kita berada di masjid. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita lanjutkan sedikit kajian fikih toharoh berkaitan pembahasan lanjutan daripada sunnah-sunnah berwudu. Sunnah-sunnah wudu yang sudah masuk di bagian akhir daripada sunnah wudu. Di kesempatan siang hari ini kita masuk ke dalam sunnah wudu yang bahagian ketujuh. As-sabi' as-sunan allati ba'dal faragh minal wudu. Bab yang ketujuh yaitu pembahasan sunnah-sunnah yang berkaitan, yaitu sunnah-sunnah yang dianjurkan dikerjakan selepas mengerjakan wudu. Di bab sebelumnya, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwa di dalam wudu ada fardu, ada sunnah. Fardu berarti minimal yang mencukupi. Minimal yang mencukupi dalam wudu, ada fardu, ada rukunnya. Itu sudah kita bahas, ada 6 rukun-rukun atau fardunya wudu. Dan ada sisanya, dan itu yang paling banyak, yaitu pembahasan sunnahnya wudu. Tak kurang 70-an bahkan hampir 100 terjadi ikhtilaf. Banyak sunnah-sunnah di dalam wudu, sunnah ketika membasuh wajah, sunnah di dalam membasuh tangan, sunnah-sunnah yang ada di tengah mengusap rambut atau kepala sampai ke kaki. Sudah kita bahas. Nah sekarang wudunya sudah selesai, tapi ternyata masih ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sunnah-sunnah selepas wudu. Apa saja? Yaitu diantaranya syurbuhu min fadli wadu'ihi wa rosyi izarihi bihi. Di antara sunnah wudu diriwayatkan bahwa Nabi selepas berwudu, nah zaman dulu Bapak Ibu, wudu itu memang beberapa riwayat Nabi diterangkan berwudu menggunakan air 1 mud. 1 mud itu kurang lebih air segini, lebih sedikit. Jadi Nabi hanya berwudu air menggunakan 1 mud. Sangat-sangat sederhana dan menggunakan air secukupnya. Nah, berwudu zaman dulu tak seperti keran. Kalau kita pakai keran, keran itu ada pipanya, kemudian sambung ke penampungan air. Nah, kalau dulu berwudu menggunakan wadah. Seperti teko
ada yang menyebutkan lota, nah, mirip-mirip teko. Jadi di antara sunnahnya, kalau memang berwudu dengan menggunakan cara seperti itu, karena memang cara zaman dulu, zaman Nabi menggunakan wadah, anggap saja botol, maka sisa dari air wudu kalau bersisa sunnah untuk diminum. Itu sisa air berkah dan itu dibuat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu diterangkan memang. Kalau tidak diterangkan, alat wudhu zaman sekarang berbeda, pakai keran, mau diminum sisanya, wah bagaimana caranya? Jadi memang harus menengok kondisi situasi. Nah, itu yang perlu dipelajari dalam mengkaji hadis ataupun fikih. Jadi fatwa ulama atau hadis itu mesti ada histori, ada kondisi keadaan yang sesuai. Nah, bukan berarti sunnah ini hilang, tidak. Kadang kita pergi perjalanan berwudu menggunakan aqua, air mineral. Lah, sisa-sisa yang ada di situ sunnah diminum. Bekas-bekas apa yang kita gunakan untuk ibadah itu berbeda dengan yang tak digunakan untuk ibadah. Termasuk dalam pembahasan yang lain, bekas-bekas wudhu yang kita basuh, anggota-anggota itu pun, air-air yang menempel di tubuh ini, di wajah, di tangan, di kepala, di kaki, dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, kalau memang tidak ada keperluan, maka dianjurkan untuk tidak menggunakan handuk. Tadi ya digarisbawahi, kalau memang tak ada keperluan. Tapi kalau kedinginan segala macam, nah ini lain. Ya silahkan gunakan. Di beberapa riwayat termasuk dalam Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan beberapa riwayat sampai Nabi waktu itu selesai mandi wajib dalam wudhu juga diberikan oleh istri beliau handuk, maka beliau menolaknya. Faraddahu, bahasa hadisnya itu. Faraddahu, Nabi tolak. Kan ada orang mungkin mengatakan, zaman dulu nggak ada handuk, tapi nggak ada handuk seperti sekarang bukan berarti tak ada alat untuk menggunakan melap badan dari basah-basah, tak. Tetap ada kain juga, mungkin bentuknya saja yang agak berbeda. Lah Nabi tolak. Nah dari situ dalil Imam Syafi'i, kalau tak ada uzur, dianjurkan. Kenapa? Bekas-bekas ibadah itu semakin lama ada di tempat di badan kita itu semakin baik. Tapi kalau memang ada hal darurat atau keperluan paling tidak dingin, nah, maka tak ada masalah untuk menghilangkannya. Nah, di sini sunnah untuk meminum bekas wudhu, sisa wudhu, tapi tentu dengan bentuk cara alat wudhu yang sama seperti zaman Nabi. Wudhu pakai botol ya, sisanya diminum. Ad-du'a ba'dahu, kemudian sunnah selepas wudhu yaitu berdoa selepas wudhu. Ini juga banyak yang masih mengamalkan, tapi lebih banyak lagi yang meninggalkan. Yang mengamalkan banyak, banyak. Tapi persentasenya di satu masjid, bukan kita menilai atau melihat keburukan, tidak. Ini kan sunnah, ditinggalkan wudhunya tetap sah. Tapi yang mengamalkan sangat sedikit. Selepas berwudhu sunnah berdoa, dan di antara adab doa dalam wudhu itu adalah menghadap kiblat. Ya kalau tak menghadap kiblat dia baca doa, sunnah doanya dapat, sunnah menghadap kiblatnya tidak. Jadi dalam sunnah ada sunnah lagi. Jadi sunnah membaca doa menghadap kiblat. Bukan hanya menghadap kiblat, ada sunnah lagi. Rofi'an yadai, ngangkat tangan. Kalau nggak ngangkat tangan bagaimana? Tetap dihitung doa. Jadi ada orang misalkan nggak ngangkat tangan, tangan dibiarkan ke bawah. Selepas itu dia mengatakan doa, dia ucapkan. Kalau dalam bab ini doa selepas berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Tidak diangkat tangan. Dihitung doa, iya. Tapi ada sunnah yang dia tinggalkan. Kalau dia ngadap kiblat, dapat pahala ngadap kiblat. Dia ngangkat tangan, dapat pahala ngangkat tangan. Bahkan di dalam riwayat hadis itu dengan tegas, hadis sahih dalam riwayat Imam Muslim, sampai Nabi waktu doa dalam mengamalkan doa berwudu ini, Nabi mengangkat tangan hatta yuro bayatu ibtaihi, sampai nampak putihnya ketiaknya Rasulullah. Ya memang baju zaman dulu nggak seperti sekarang. Sekarang setinggi apapun diangkat nggak nampak. Kan beda lagi. Memang longgar, longgar. Jadi diangkat sekiranya kalau longgar itu nampak ya berarti tinggi. Tapi tidak mungkin kalau rendah. Rendah seperti ini tidak akan nampak, mesti tinggi. Jadi Nabi doa angkat tangan tinggi. Rafi'an yadai
hatta yura bayadu ibtahi, sampai nampak putihnya ketiak beliau. Nah, di sini Bapak Ibu, doa menghadap kiblat, ngangkat tangan ke langit, ini semua bukan menunjukkan arahnya Allah. Nah, ini namanya kiblatnya doa. Langit kiblat doa, ngadap ke Ka'bah kiblatnya sholat. Mengumpulkan dua perkara tadi. Kemudian baru membaca doa, yang mana doa itu ada beberapa riwayat, tapi para ulama mengumpulkan ke semua riwayat itu. Di antaranya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ini diantara doa sunnah di dalam wudhu. Ada beberapa tambahan dalam beberapa riwayat. Memang kalau hadis itu Bapak hafalkan, silahkan mengamalkan riwayat-riwayat tambahannya. Kalau saya cuma mau mengamalkan yang sahih, silahkan. Ada riwayat tambahan Imam Baihaqi dan ulama-ulama lainnya, itu pun juga dianjurkan. Paling tidak tadi, ini yang paling sering kita dengarkan. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dan juga ada dalam riwayat lainnya. Kemudian di antara sunnah selepas wudhu. Sunnah untuk membaca surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan sunnah bacanya 3 kali. Wa ayatul kursi. Sunnah juga selepas wudhu membaca ayat kursi. Wa qul huwallahu ahad. Dan sunnah juga membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Qadar 3 kali. Ayat kursinya 1 kali. Al-Ikhlas 1 kali. Ini diantara sunnah selepas wudhu. Di antaranya lagi, selepas berwudhu dianjurkan, disunnahkan untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah wudhu. Jadi ada sholat sunnah selepas wudhu. Ini masyhur kita ketahui, riwayatnya ini yang disampaikan, diceritakan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kali pagi hari Nabi panggil Bilal. Bilal, aku mendengar suara terompah engkau. Apa yang menyebabkan mendengarkan suara langkah kaki terompahmu di dalam surga? Apa amalmu? Maka kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu, kecuali selepas berwudu aku akan mengerjakan sholat sunnah selepas itu sekemampuanku. Bisa 2, bisa 4, bisa lebih. Nah, minimal 2 rakaat. Sholat sunnah ba'diyah wudu. Dalam bab ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang ada beberapa surat apapun yang dibaca dalam sholat sunnah wudu ini dianjurkan. Tapi ada beberapa yang disampaikan para ulama dalam kitab fikih, kalau mau dianjurkan betul yang ringkas, yaitu membaca 2 surat. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Apapun surat boleh. Tapi ini ada beberapa riwayat yang menerangkan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, dalam sholat sunnah itu secara umum terlarang di waktu-waktu yang terlarang. Kan ada waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Selepas subuh sampai matahari terbit. Selepas asar sampai matahari tenggelam. Di antara waktu makruh matahari pas di tengah-tengah, menjelang waktu zuhur masuk atau waktu istiwa. Nah, ini waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Tapi ini yang dilarang adalah sholat sunnah yang secara sholat sunnah umum atau sholat sunnah mutlak. Sedangkan sholat sunnah yang zatus sabab, sholat sunnah yang memiliki penyebab. Yang penyebabnya itu terdahulu. Jadi penyebab itu dalam bahasa fikih dibagi 2, zatus sabab, al-mutaqaddim, bahkan 3. Al-mutaqaddim, al-mutaakhir, al-muqarin. Kalau penyebabnya itu terdahulu, penyebabnya itu terjadi duluan, maka sholat sunnah yang seperti itu dikerjakan di waktu-waktu terlarang pun boleh. Jadi penyebabnya ada dulu, contoh sholat sunnah wudhu. Penyebabnya duluan, karena ada wudhu, penyebab ada wudhu itu ada sholat. Kalau wudhunya tak ada, sholatnya kan tak ada. Maka ini namanya penyebabnya duluan terjadi. Kalau dalam istilah fikih namanya
Dzatus sabab al-mutaqaddim. Kalau penyebabnya itu duluan, maka sholat sunnah yang seperti itu boleh. Contohnya sholat sunnah wudhu. Di antaranya lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu kapan sunnahnya Bapak Ibu? Apa penyebab sunnahnya tahiyatul masjid? Penyebabnya karena masuk masjid. Kalau seumpama tak ada masuk masjidnya, sholat sunnahnya kan tak ada. Jadi masuk masjidnya terjadi dulu, sholatnya baru setelahnya. Jadi penyebabnya duluan. Nah, sholat sunnah yang seperti ini, kapanpun waktunya, walaupun di dalam waktu-waktu yang terlarang diperbolehkan. Misal jam 6 pagi, kita sudah selesai sholat subuh, ada kajian di masjid ataupun tidak, misalkan selesai sholat subuh berjamaah, tahu-tahu batal wudhu, kita pergi ke toilet atau pergi ke rumah. Mungkin ada keperluan sekitar 5-10 menit, ambil barang segala macam, pergi keluar. Tahu-tahu masuk masjid lagi, belum masuk isyraq, masih waktu larangan. Boleh nggak sholat sunat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Karena ini sholat adalah sholat memang sholat sunnah, tapi dia punya penyebab yang terdahulu. Yang dilarang itu penyebabnya belakangan. Banyak sebenarnya, tapi satu contoh diantaranya sholat istikharah. Ini namanya punya penyebab, tapi penyebabnya itu belakangan. Ada orang mau menikah, dua pilihan, si A atau si B. Maka nanti dia dianjurkan istikharah. Ya Allah, saya mau nikah sama si A atau sama si B. Maka dia doa, sholat, selepas itu doa. Nah sekarang pertanyaannya, nikahnya itu selepas sholat atau sebelum sholat? Setelah. Jadi maknanya penyebabnya itu nanti, belakangan, akhir. Nah, ini namanya penyebab ada tapi di akhir. Lah sholat sunnah seperti ini tak boleh di dalam waktu-waktu yang terlarang. Ini dalilnya ada semua, bukan mengandai, oh ini pandai-pandai ulama fikih. Tidak. Bapak Ibu, banyak dalil. Di antaranya bahkan di tengah khotib sedang berkhutbah pun sholat sunnah tahiyatul masjid boleh. Kita tahu begitu tingginya derajat khutbah. Begitu tingginya derajat khutbah. Tapi khusus tahiyatul masjid boleh, cuma wajib ringan. Nah ada yang sholat sunnah Zatus sabab punya penyebab tapi al-muqarin. Tadi kan penyebabnya terdahulu, ada yang penyebabnya belakangan. Sekarang penyebabnya berbarengan. Contoh sholat yang penyebab sholatnya itu berbarengan dengan sholatnya, contohnya adalah sholat sunnah gerhana. Baik itu matahari ataupun gerhana bulan. Kapan mulai disunnahkan sholat sunnah gerhana? Ketika gerhana terjadi. Kalau gerhana tak ada, sholatnya nggak ada. Kapan sholatnya? Bareng dengan gerhana. Jadi nggak boleh sebelum gerhana atau setelah gerhana. Kan kalau sekarang enak mudah ada jadwalnya itu. Gerhana matahari jam 11.00 sampai jam 12.00. 1 jam kan? Mulainya dengan puncaknya sampai nanti habisnya. Maka sholatnya di mana mulainya? Ya mulai jam 11 sampai jam 12 itu. Berbarengan di waktu itu silahkan sholat. Tahu-tahu gerhana mataharinya lepas asar. Boleh nggak sholat sunnah selepas asar gerhana? Boleh. Lah katanya nggak boleh sholat sunnah. Itu sholat sunnah mutlak. Atau bahasa mudahnya sholat sunnah datus sabab al-mutaakhir. Nah di sini panjang sedikit karena berkaitan dengan sholat sunnah wudhu. Jadi Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang mengerjakan sholat sunnah wudhu, berwudhu, kapanpun, karena bahasanya Sayyidina Bilal, ya Rasulullah, kan ditanya, kenapa aku dengarkan langkah kakimu di surga? Karena kata Sayyidina Bilal, tidaklah aku mengerjakan wudhu di waktu kapanpun. Nah, Bilal mengatakan, di waktu kapanpun, kecuali aku akan mengerjakan sholat sekemampuanku. Jadi kapanpun, entah lepas subuh, lepas asar, tengah siang, tengah malam, itu ada semua sholat sunnah selepas wudhu. Nah, ini hadirin hadirat beberapa sunnah yang berkaitan selepas kita berwudhu. Jadi ada beberapa sunnah di dalam wudhu ada, sunnah selepas wudhu ada. Nah, nanti ada pembahasan setelahnya, sisa juga masih pembahasan sunnah, sunnah secara umum. Sunnah secara umum. Kalau yang sebelumnya kan khusus di tengah-tengah basuh wajah, tengah basuh tangan, itu sunnah khusus di sana. Ada nanti sunnah secara umum. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan setelahnya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada siang hari ini. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya mungkin? Diskusi, tanya jawab, kalau ada dipersilahkan. Silakan Pak.
Jadi Bapak Ibu, kalau kita masuk masjid, kalau di zaman sekarang enak ada jam ya, bisa kita ukur. Biasanya sholat paling tidak 2 menit nampak, ini bisalah sholat sunnah 2 rakaat. Yang saya pahami pertanyaannya begitu. Masuk masjid, ini mau mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah atau misalkan sunnah wudhu, bagaimana ini? Ya tentu kita bisanya namanya juga datangnya terlambat. Kalau mau semua kan tentu datangnya cepat. Nah ini terlambat, bisanya cuma 2. Maka untuk beberapa sholat sunnah itu bisa menggabungkan dengan sholat sunnah lain, terutama sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu Bapak Ibu bisa digabungkan dengan beberapa sholat. Misal, karena tahiyatul masjid ini asli kata daripada tahiyatul masjid artinya adalah penghormatan kepada masjid, itu arti tahiyat. Tahiyatul masjid, menghormati masjid. Menghormati masjid bagaimana caranya? Sedekah? Enggak. Apakah dengan kita baca Quran? Bukan. Tahiyat, penghormatan masjid itu sholat. Ada sedikit kekhususan Masjidil Haram. Masjidil Haram itu tahiyat masjidnya tawaf. Jadi datang tawaf. Mau sholat sunnah tahiyat selepas itu ya, tapi yang paling inti tawaf bagi yang belum. Jadi untuk khusus Masjidil Haram. Tapi selain Masjidil Haram, tahiyat penghormatan masjidnya sholat sunnah tahiyatul masjid. Lah sekarang tahiyatul masjid itu ada sholat yang kita khususkan memang menghormati masjid. Lah itu namanya tahiyatul masjid. Tapi bisa kita mengerjakan sholat sunnah apapun, bahkan sholat apapun, bukan hanya sunnah, fardu sekalipun, itu sudah bisa jatuh kedudukan penghormatan pada masjid. Misal Bapak Ibu, tadi masih lumayan ada sisa 2 menit. Pas datang ke masjidnya iqomah. Ustadz gimana tahiyatul masjidnya? Sholat zuhur Anda datang, zuhur Anda itu jadi tahiyat. Nggak perlu diniatkan, itu sudah jadi penghormatan untuk masjid karena masjid fungsinya sholat. Nomor 1. Yang lain-lain tuh fungsi nomor 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang seperti tadi, waktu ringkas, maka sholat apapun, qobliyah, silahkan qobliyah 2 rakaat. Qobliyah itu sudah menjadi tahiyatul masjid. Ulama ada yang mensyaratkan diniatkan, ada yang tidak. Ini terjadi ikhtilaf. Nah kalau ada yang mengatakan tak disyaratkan, bagi yang mengatakan tak disyaratkan, berarti dia sudah dapat kedua-duanya, walaupun tidak diniatkan. Tapi ada yang mensyaratkan, maka mesti diniatkan. Nah, jadi tahiyatul masjid itu secara mudahnya apapun sholat yang kita kerjakan itu sudah bisa menduduki kedudukan tahiyatul masjid. Walaupun tak dipungkiri niat secara khusus tentu jauh lebih baik. Jadi tahiyatul masjid dulu, selepasnya qobliyah. Ada waktu sisa tadi sunnah wudhu dulu. Jadi ada yang bisa digabung, ada yang tidak. Jadi seperti tadi bisa digabungkan dalam satu sholat. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Cukup? Ya, silakan Pak. Kalau yang lebih dulu sebenarnya ya, kalau seperti itu memang juga bisa digabungkan dan bisa dipisah. Kalau ingin didahulukan tahiyatul masjid dulu. Ya, karena masuknya masuk masjid dan tadi memang eh, untuk sholat sunnah wudhu nih Bapak Ibu itu jauh-jauh lebih longgar. Jadi untuk wudhu di rumah pun bisa kan? Kalau masjid cuma untuk masjid. Jadi kalau misalkan Bapak pergi ke musola, tahiyatul masjid di musola nggak ada. Sholat Idul Fitri di lapangan. Habis itu ada orang tahiyatul masjid, nggak bisa, itu lapangan. Jadi wudhu itu lebih longgar. Maka dia masjid memang khusus ada, dia didahulukan. Nah kalau misalkan di rumah kita habis wudhu, mau tahajud, kemudian sebelum tahajud mau sholat sunnah dulu, lepas wudhu, sholat sunnah wudhu, sholat sunnah wudhu. Di rumah bisa, di pasar bisa, lapangan bisa, masjid bisa, musola bisa. Dia lebih longgar. Nah, jadi masjid lebih didahulukan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Yang tadi sebenarnya ada juga yang malas-malas sedikit digabungkan bisa. Sholat sunnah wudhunya jadi tahiyatul masjid. Tapi kalau tidak dipisah satu persatu. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas siang hari ini. Semoga berfaedah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi